Jadi ini pengalaman ke Korea ya. Jadi pengalaman Korea itu ini bukan diskriminasi sama orang Korea, bukan. Tapi kalau di TV itu 1:1.000.000 kalau menurutku. Jadi aku di tengah kota Seoul itu ngeliat kanan kiri, juara ada yang kayak di TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bantu Bisnismu. Seperti biasa kita akan mengupas tuntas tentang bisnis, serba-serbi tentang bisnis, tentang keuangan, tentang manajerial, tentang SDM dan tentang lain-lain pokoknya tentang bisnis. Oh iya, ini studionya baru. Lagi dibuat. lagi nyapin studio baru. Biasanya kita berdiri, kita coba duduk. Jadi biar ganti suasana. Kemudian apa yang mau kita bahas? Tadi ada pertanyaan tuh loh. Iya, ada pertanyaan. Jadi ada pertanyaan dari salah satu teman. Banyak sih yang masuk ke kita. Tapi ini mewakilin aja ya. Jadi lebih baik banyak usaha atau satu usaha digedein atau banyak usaha medium tapi banyak gitu. Kemudian atau kita satu usaha fokus digedein sampai gede. Itu ada pertanyaan seperti itu. Nah, menurut kamu gimana? Kamu kan, aku tahu, kamu ini kayaknya mazhabnya banyak usaha. Karena usahamu banyak. Ya, tapi ya lu gede-gede juga. Ayo gimana? Jadi gini, kalau menurutku boleh-boleh aja sih. Jadi kalau misalnya ada namanya konglomerasi. Konglomerat itu kan bukan orang yang kaya banget ya, tapi orang yang punya banyak usaha. Yeah. Jadi misalnya dia punya warung, dia punya persewaan sepeda dan lain-lain, dia punya banyak usaha, ya kalau aku bilang itu konglomerasi ya, konglomerat seperti itu. Iya. Bisnisnya namanya konglomerasi. Orangnya konglomerat. Ya. Jadi tapi mindset orang itu konglomerat itu adalah ya orang yang keren, kaya. Padahal nggak mesti kayak gitu. Nah, jadi maksudnya kan kayak gitu kan. Ini mau konglomerasi atau mau bisnis satu aja kan tapi digedein. Nah, kan kayak gitu. Nah, kalau aku sih selama berhasil seperti biasa, nggak benar. Nah, cuman kayak gini. Tergantung kapasitas orangnya, Ros. Ya. Nah, jadi kalau menjawab pertanyaan tadi, ada teman-teman yang bertanya, gimana nih kalau misalnya kita mau fokus di satu bisnis atau mau banyak bisnis? Nah, sekali lagi tergantung kapasitas orangnya. Jadi orangnya sendiri sudah cukup mumpuni nggak untuk menjalankan banyak bisnis sekaligus? Mampu bersikap adil nggak? Jadi kalau misalnya nikah gitu, nikah satu bisnis, nikah, mampu bersikap adil apa nggak untuk menghidupi semuanya? Istrinya satu, dua. Misalnya gambarannya seperti itu. Yang satu, yang kedua, yang ketiga. Jadi gambarnya seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya belum mampu, mending fokus di satu dulu. Digedein. Nanti mau fokus di satu atau mau tambah mainan baru, gitu, tambah bisnis baru, mau nggak boleh-boleh aja. Tapi kan gini Pak, ada pemikiran kalau aku fokus di satu mau gedein, ternyata ini nggak gede-gede. Jadi dia harus melompat ke bisnis yang lain, Jadi kalau misalnya satu bisnis ini jatuh, dia masih ada banyak bisnis yang lain. Misalnya ini ada corona kayak gini, dia kan nggak terprediksi sebelumnya. Tiba-tiba aja tuh, bleng gitu kan satu bisnisnya, misalnya bisnis apa gitu, travel lah. Lah dia kalau hanya punya satu bisnis walaupun gede, ya bisa kolaps juga. Tapi seandainya dia punya banyak bisnis, ya mungkin bisnis yang lain masih berjalan. Oke, jadi gini, kita bicara non pandemi dulu ya. Iya. Jadi non pandemi dulu. Kalau misalnya kita bicara atau pandemi aja dulu ya, ini kondisi bagus kan, kita buat jadi contoh. Jadi gini, kalau misalnya bisnis sudah gede dan tidak ada masalah sebelumnya, harusnya ketika pandemi dia sudah punya pangsa pasar. Oke. Iya kan, dia sudah punya database pasar. Betul. Yang dia sudah tahu kebutuhan pasar ini sebetulnya apa sih. Nah, dia kan tinggal bisa pilih bisnis baru yang menjawab pertanyaan pasar yang ada atau pivot. Artinya dia ngepot aja lah. Dia mungkin kalau tadi yang butuh makanan warung, sekarang dia buat frozen food. Dan lain. Artinya bisa ngepot, bisa buat bisnis baru, tapi dia sudah punya database. Iya, betul. Nah, artinya tadi ini kembali lagi ini ke database penting banget. Ya, ini masalah pengelolaan, Bos. Pengelolaan. Jadi gini, tantangan dalam bisnis itu kalau dibilang itu ya pasti akan kembali lagi. Jadi kalau misalnya ada orang yang ngerasa bahwa ini kok bisnis ini nggak bisa gede ya, mau coba bisnis lain. Nah, ini perlu dilihat tuh dievaluasi apa betul bisnisnya yang nggak bisa gede, atau memang dianya nggak kompeten. Jadi kita lihat dulu. Nah, teman-teman kadang-kadang banyak yang ngelihat keluar tanpa mengintrospeksi ke dalam. Banyak melihat bahwa wah ini bisnis sudah nggak ada peluang. Padahal misalnya contoh gini ya, misalnya buka warung gitu ya, dia buka warung menurut dia ini sudah maksimal saya melakukan. Tapi ternyata di sekitar dia ada warung yang lebih rame. Warungnya dia nggak rame. Berarti kan sebetulnya peluang potensi itu ada. Ada. Dia aja nggak mampu. Betul. Nah, jadi kayak gitu. Nah, ini PR ya.
Jadi kalau misalnya ada tantangan atau ada kendala di depan kita dan kita mencoba lari dari tantangan, kita pindah ke proses lain, nanti pasti tantangan itu akan kembali. Masalahnya pasti akan kembali, dan kalau misalnya tantangan, masalah pasti akan kembali dan belum bisa naik kelas. Ibarat gini lah, kamu kelas 5 mau naik kelas 6, ada PR matematika. Misalnya ya, kelas 5 itu apa ya? Gini lah, matematika trigonometri lah, sin kostangen gitu ya. Misalnya kamu nggak paham tentang sin kostangen, kamu nggak belajar, nggak naik kelas kan? Nggak naik kelas. Terus habis tahun depan mau ngulang kan pasti kena lagi kan? Nah, iya, artinya kan pasti ada. Sama gitu, misalnya kita nggak ngerti tentang masalah marketing di suatu bisnis A gitu ya, nggak ngerti tentang marketing, kita pindah bisnis B. Kita nggak paham marketing, nanti kan kebentur lagi tentang marketing. Kita nggak ngerti tentang pengelolaan keuangan di bisnis A, nanti masuk bisnis B, pasti kebentur lagi dengan masalah yang sama. Betul. Nah, jadi artinya ini bukan masalah bisnisnya bermasalah, kita coba lihat dulu. Siapa tahu bisnisnya memang bermasalah. Maksudnya pasarnya nggak ada. Atau bisa jadi pasarnya ada, cuman dia tidak kompeten dalam mengelola bisnis tersebut. Nah, itu harus kita lihat dulu. Lah, tapi kan kalau misalnya di masa pandemi ini dia punya berbagai bisnis kan. Kalau misalnya ini tutup, dia tanpa susah-susah lagi untuk membenahi bisnisnya yang sudah mau kolaps itu, dia tinggal pivot aja tinggal fokus ke bisnis yang tadi itu yang kan dia punya beberapa bisnis gitu. Jadi gini, ada teman ya, satu teman itu dia punya bisnis yang tadinya offline, sekarang diganti jadi online. Bisnis pelatihan. Jadi pelatihan senam ya, pelatihan senam. Gym halo. Jadi pelatihan gym yang tadinya dia ketemunya offline, dia punya gedung gitu ya latihan. Sekarang dia buat aplikasi. Nah, buat aplikasi. Jadi artinya dia bisa berpindah, bisnisnya tetap sama. Bisnis bisa tetap sama, cuman ya tadi bisa aplikasi dan ada membayar aplikasi tersebut. Jadi untuk latihan tetap ada personal trainer, ada videonya dan online. Jadi latihannya secara online, bisa di rumah masing-masing. Nah gitu. Jadi artinya tadi Ros. Jadi kalau misalnya pun kita bisa pindah bisnis baru, atau bisa di bisnis yang lama, tapi kita cari peluang yang lain. Nah, karena kayak gini, kalau misalnya tadi mau bisnis baru, misalnya kita punya 5 bisnis ya, kita punya 5 bisnis. Terus pandemi, tapi bisnis kita pertama kuliner. Terus habis itu bisnis kita yang kedua itu sekolah. Terus yang ketiga travel. Ketiga mungkin dekor wedding atau catering. Ya mati semua kan. Ini banyak bisnis mati semua juga. Bisa aja bohong mata repot. Ya susah kalau misalnya hanya mengeluh aja kemudian wah ini pandemi dijadikan alasan, susah kan gitu. Betul. Jadi pintar-pintar kita bagaimana mengatur strategi di masa yang kayak gini. Dan betul. Jadi kayak gini. Karena pandemi ini kan global. Semuanya kena. Berarti semua orang terkena dampak sebetulnya. Terkena dampak. Jadi bukan kalau mengeluh kesah bahwa ini pandemi bisnis saya sepi. Ya sebetulnya semuanya sepi juga gitu. Ya tinggal kita mencari jalan keluar. Ada kok jalan keluar. Buktinya bisnis kita yang lainnya tiarap. Ya kan ada beberapa dari bisnis kita yang benar-benar tiarap, tapi ada yang omsetnya naik ugal-ugalan. Benar. Salah satu bisnisku ya yang kuliner sementara tutup dulu. Tapi yang lain tetap jalan gitu. Malah dengan strategi baru ya alhamdulillah naik lagi. Nah iya. Berarti kan kita tinggal mengubah cara bermain aja. Bener. Kan? Iya, mengubah cara bermain, terus mengubah sudut pandang. Artinya jangan dijadikan alasan. Kalau masalah pandemi ini. Ya karena semuanya terdampak, kecuali cuma dia doang yang kena dampak gitu. Iya. Gitu loh. Misalnya diputusin pacar gitu kan. Stres kan dia sendiri yang stres. Kalau ini kan global. Kalau kita melihat orang-orang sukses itu kebanyakan punya fokus satu bisnis atau konglomerasi banyak bisnis. Jadi, kita lihatnya seperti Bill Gates. Bill Gates itu kan bisnisnya kayaknya sih software aja, Microsoft aja. Itu fokus satu bisnis itu. Jadi gini, kalau kita mau bilang ya bisnis itu kan bisa ada 2. Ada yang satu jenis, satu lini. Contoh kayak gini, perbankan. Perbankan tuh meskipun misalnya kayak bank lah ya, satu bank. Bank itu kan mungkin ada banyak jenis, tapi tetap di keuangan. Tetap di kompetensinya keuangan. Betul. Ada juga yang lain, elektronik misalnya. Misalnya kayak Samsung gitu. Samsung tuh kan ada handphone, terus TV, terus ada macam-macam. Bahkan dulu tuh ada, kalau nggak salah tuh Samsung tuh sempet kalkulator. Bukan elektronik, merambah ke mobil. Dulu sempet ya. Ada kabar kayak itu. Dan aku dapat kabar waktu jalan-jalan Korea dulu, katanya Samsung mau buat mobil, nggak tahu jadi apa enggak. Tapi artinya merambahnya ke bisnis yang tidak linear sama bisnisnya dia. Pernah ke Korea kan? Ya, pernah dong. Pernah, kamu nggak pernah? Jangan dalam mimpi deh. Gue sudah. Cakep ke Korea.
Nah, ini ngomong gini kan. Nah, jadi ini pengalaman ke Korea ya. Jadi pengalaman Korea itu ini bukan diskriminasi sama orang Korea, bukan. Tapi kalau di TV itu 1:1.000.000 kalau menurutku. Jadi aku di tengah kota Seoul itu ngeliat kanan kiri, juara, ada yang kayak di TV itu juara. Jarang. Padahal aku 1 minggu di sana. 1 minggu. Jadi jarang. Back to topik. Lah ayo nggak mau nyelimur. Jadi tadi itu kan kayak contohnya Samsung, kayak contohnya Microsoft itu kan ada yang inline, ada yang di luar bidangnya itu. Jadi itu gimana? Loh nggak apa-apa selama berhasil maka benar. Tapi kalau kita lihat ini ya. Contoh perusahaan yang nggak inline yang berhasil menurutmu? Ya banyak. Sandiaga Uno? Oh lain, Sandiaga Uno itu kan dia kan investing company. Dia fokusnya di investment company, dia tidak di operating. Nah, cuman banyak kalau misalnya kita mau lihat ada bisnis-bisnis, coba gini. Contohnya di Indonesia misalnya. Wah di Indonesia gini, kalau aku bicara global aja ya, global. Jadi kalau misalnya kita lihat orang-orang terkaya di dunia gitu ya, itu paling banyak bisnisnya itu fokus. Jadi misalnya kayak Amazon, Jeff Bezos, dia fokusnya di situ. Fokus. Jadi lebih banyak sebetulnya orang-orang gede itu bisnisnya itu fokus. Fokus. Betul, dia membesarkan bisnisnya sendiri. Nah, tapi kalau misalnya kita bilang lokal di Indonesia, ya mungkin bisnisnya banyak. Tapi seberapa banyak sih orang Indonesia yang masuk ke daftar orang terkaya di dunia kan gitu kan. Nah, kalau kita lihat kan coba Warren Buffett dia fokusnya di investasi, investment company dia. Terus misalnya orang-orang gede, dari kayak misalnya kayak banyak lah, pokoknya banyak yang fokus. Kalau kayak Indo itu kan grup Indomaret Indomobil ada. Nah, contohnya kita yang gede itu kalau misalnya paling gede untuk perusahaan consumer good itu kan apa namanya tuh yang atasnya Danone itu? Atasnya Danone Aqua. Aqua. Consumer good-nya punya asing itu. Unilever. Unilever kan dia fokusnya di consumer good. Ya kan, dia beli sahamnya ini, Kaca Bango dia beli, terus habis itu segala macam itu kan Unilever. Dia fokusnya di consumer good. Consumer good. Dia fokusnya di consumer good. Nah, makanya kan aku bilang fokus, kalau kita ngeliatnya sih, kalau aku ngeliatnya global. Ya, maksudnya ya dunia. Nah, kalau misalnya tadi yang Indo itu kan lokal. Nah, kadang-kadang sih memang kita ngeliatnya ya cuma yang lihat sekitar kita doang. Ini kok orang ini pejabat ini atau ini bisnisnya banyak. Nah, padahal kalau misalnya aku sih lebih suka sebetulnya bisnisnya fokus. Lebih suka. Tapi kan bisnismu banyak. Lah iya, aku lebih suka bisnisnya fokus. Tapi ketika ada peluang, ada duitnya, kenapa enggak? Lah itu masalahnya. Nah, ini kadang-kadang kayak gitu loh. Jadi ini godaan bagi pebisnis. Nah, makanya tadi kembali ke kapasitasnya. Nah, enggak, gini lagi. Kapan sih ketika boleh kita meninggalkan bisnis itu untuk membuka bisnis lain? Jadi buka bisnis yang banyak. Bisnis satu ini kapan? Haruskah omsetnya sekian? Harus SDM-nya sudah sekian? Itu gimana? Jadi itu nggak ada patokan yang pasti ya. Nggak ada patokan kalau menurutku. Tergantung kesiapan ownernya aja. Tergantung kesiapan operatornya. Misalnya dia sudah punya pengalaman gini lah. Misalnya kita anggap Bill Gates. Bill Gates jatuh miskin gitu lah. Kayak orang kaya kan. Tiba-tiba jatuh miskin. Kira-kira kemungkinan dia untuk bangkit besar atau kecil? Ya besar. Besar, karena dia sudah punya kapasitas. Bahkan mungkin dalam waktu 3 tahun dia udah bisa punya beberapa bisnis kalau kecil-kecil gitu kan. Nah, makanya sekali lagi tergantung kapasitasnya. Nah, kadang-kadang ini cukup menggoda bagi entrepreneur yang lain, Mas. Jadi baru buka bisnis mau buka bisnis baru. Padahal yang lama belum berjalan dengan baik lah. Nah, jadi makanya aku bilang tantangannya salah satunya adalah kalau di Indonesia ini itu rumput tetangga lebih hijau. Ibaratnya gitu. Jadi ngeliat, kita misalnya bisnisnya kuliner ya, udah gede, tapi lihat bisnis properti kok kayaknya, gila lebih gede nih. Kayaknya asing juga bisnis properti, jadi gampang tergoda. Iya berat juga ngeliat istri tetangga lah, jadi istri tetangga lebih keren daripada istri kita. Jadi ya itu mungkin bagi kebanyakan orang ngeliatnya kayak gitu. Dia, ya ibaratnya kalau gini ya, kalau misalnya istri kita sendiri ya berarti kalau misalnya kita ngerasa kurang, istri tetangga mungkin suaminya dia badannya lebih gede gitu loh. Iya kan? Perawatan, fitness, nge-gym segala macam. Sedangkan istri kita sendiri kita kelelerin. Ya ibaratnya di bisnis kayak gitu. Nah, kalau kita mau ini sebetulnya bisnis kita juga punya potensi lebih gede. Cuman kita mampu nggak untuk merawatnya dia jadi lebih bagus. Tapi tergantung tentunya tadi kita lihat dulu ini memang misalnya nggak bisa berkembang lagi ya karena kondisi atau apa. Kan kita lihat. Contoh karena ada beberapa bisnis yang memang nggak bisa berkembang, Ros. Contohnya? Nah, contoh gini. Pernah ke Bromo kan? Pernah ke Bromo. Bromo itu kan ada jual baju-baju. Iya. Baju. Ya,
ya oleh-oleh khas Bromo. Iya. Ya cuma di situ doang kan. Iya. Mau buka di Malang kan ya susah dia. Ya susah. Susah. Dijual di Malang juga susah. Nah iya makanya. Atau misalnya kita aku tuh pernah ke mana, ke Danau Toba. Danau Toba sama di situ juga ada baju-baju khas Danau Toba segala macam. Ya mau dijual di Malang ya susah. Nah makanya tergantung kita lihat jenis bisnisnya dulu. Artinya ini memang potensi untuk gede, makanya tuh kita juga perlu berhati-hati dalam memilih bisnis. Sebaiknya bagus memilih bisnis yang long term, yang jangka panjang. Kalau enggak ya memang bisa gede, tapi levelnya segitu doang. Iya. Gitu. Gitu terus. Jadi nggak ada kriteria harus ini, tergantung kita bisa multitasking nggak? Iya, tergantung kita kapasitasnya dan bisnisnya udah siap apa belum. Iya. Jadi artinya kalau misalnya sudah bisa didelegasikan dengan baik, terus habis itu kita memang punya laba kecil dan kita mau coba bikin mainan baru, ya boleh-boleh aja. Nah tapi kalau misalnya kita sudah mulai gandeng investor, nah ini penting ya, kalau kita mau gandeng investor, mending kita fokus di bisnis apa yang kita gedein. Selama kita masih pakai uang sendiri, maka nggak apa-apa kita punya banyak mainan. Tapi kalau udah menggandeng investor, nah itu investor akan ngeliat. Contoh gini, misalnya kamu punya bisnis rumah makan kan, rumah makan, terus habis itu kamu gandeng investor untuk gedein rumah makanmu, tapi kamu punya mainan baru, travel gitu misalnya. Ya kan pasti investor ngelihat ini gimana sih? Kok malah gak serius gitu loh. Harusnya kan malah saya nitip uang ke kamu kan, kamu kudunya kan lebih serius menangani. Benar. Nah, makanya apalagi buka sejenis makanan juga. Iya, itu bahaya banget. Bahaya banget malu baju. Misalnya kamu punya brand makanan A. Terus abis itu aku nitip gedein. Kamu buka brand makanan B. Dan aku investnya ditaruh di brand makanan A. Lo kan berarti kan membunuh bisnis sendiri. Gitu loh. Kadang kan ada pikiran kan gini, kita punya bisnis makanan rawon, kemudian kita buka lagi di sebelahnya mungkin soto, jadi secara tidak langsung mereka akan berkompetisi. Kan? Ya kenapa gak digabungin aja kan gitu? Itu masih mending rawon sama soto, kadang-kadang rawon di sampingnya rawon lagi. Itu nyebelin banget kan. Punya investor satu, investor yang lain. Lah iya. Gak boleh kayak gitu. Ya menurutku itu kurang bijak. Menurutku etis. Tapi secara hukum mungkin boleh-boleh aja. Boleh nggak salah. Nggak salah. Ya, tapi artinya gini, menurutku itu kesalahan ada di investornya juga. Iya. Jadi kenapa kok mau invest di perusahaan di outlet? Bukan invest di corporate. Di corporate apa di induknya. Ini nanti kita bahas mungkin di sesi waralaba aja. Iya, jadi kan sesi waralaba nanti kita bahas. Kenapa enggak investasi di induknya, kok investasi di outlet? Betul. Nah, itu kesalahan kalau menurutku ya termasuk kesalahan investornya. Ya kok investor mau kan gini. Artinya terjadi kesepakatan tuh kalau sama-sama ridho. Sama-sama ridho. Jadi tadi dengan dengan sama-sama niat tidak mau menipu dia. Yo, ini mungkin gitu. Niat bukan menipu dan niatnya saya kan secara legal kan nggak bilang secara legal benar kan jadi tidak menipu. Cuma secara etis agak kurang gitu. Kalau itu ya. Jadi ya kayak gitu. Jadi niatnya tidak menipu, tapi si investor mungkin ngelihat bahwa, ini bisnisnya gede nih. Jadi terlalu cepat bukan terlalu percaya, tapi dia kurang mitigasi risikonya tuh kurang. Jadi artinya ya wis udah tergiur. Udah tergiur. Ini keuntungannya gede nih. Ya aku ikut wis. Tapi aturan mainnya dia tidak menguasai dengan baik. Dia tidak memitigasi risikonya dengan baik. Sehingga kalau terjadi seperti itu, mungkin investor akan kecewa. Tapi ya tinggal kecewa, uangnya kan hilang tapi. Loh, di pengusaha itu kan mazhabnya banyak usaha kan lebih baik daripada satu usaha fokus. Iya, kebanyakan kan? Iya. Kebanyakan. Makanya kalau aku bilang, kalau misalnya, apalagi kalau sudah mulai menggandeng pihak ketiga, uang investor, itu sebaiknya, mending kita fokus lah. Iya, karena mending kita fokus. Nama baik itu tidak ada harganya. Tidak ternilai. Tidak ada harganya. Tidak ternilai harganya. Sorry. Ya, kecuali memang ada holding. Iya. Ada holding. Artinya yang menaungi bisnis tadi. Jadi investasinya bukan di bisnis, bukan di holding. Ya, gitu. Tentang holding, tentang investasi di outlet itu kita bahas di lain kesempatan. Jadi saya kira cukup. Ya boleh. Cukup. Jadi artinya sudah kita kupas tentang apa kita lebih baik fokus ke satu usaha atau banyak usaha. Tadi sudah dijelaskan dengan baik oleh Mas Iqbal. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan teman-teman mungkin bisa tulis di kolom komentar atau bisa menghubungi nomor yang ada. Atau kita bisa
ketemu langsung. Boleh, bisa main ke kantor kami atau misalnya ngundang kami keluar misalnya. Tapi di sementara ini kita ada di Malang ya. Kita juga selama kondisi kayak gini biasanya kita sih sering jalan-jalan ke Jakarta, kemana, Surabaya dan lain-lain. Cuman kondisi seperti ini lebih banyak di Malang. Kalau teman-teman yang di Malang pengen ngajakin ketemu, boleh ke kantor kami. Boleh ngajakin kami ketemu di luar juga boleh. Di luar juga boleh. Boleh, silakan. Ya seperti itulah. Intinya kita tetap terbuka untuk berdiskusi. Jadi gitu mungkin Mas? Ya, jadi cukup sekian. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.